Halo, selamat malam Bu Santi dan semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hervandia, Srinaldi, Srinita, Evelyn, dan saya sendiri, Clarissa, akan memaparkan tugas yang sudah kami buat untuk assignment hari ini dalam berbentuk presentasi. Next. Next. Yang pertama itu ada pemahaman terkait creativity dan place. Creativity adalah kemampuan dalam membuat ide-ide atau hal-hal baru yang dimiliki oleh setiap orangnya. Dan yang dimaksud dengan place itu sendiri adalah tempat yang nantinya akan digunakan untuk menyalurkan dan menuangkan kreativitas kita. Contohnya itu bisa seperti kantor. Setiap perusahaan tentunya memiliki keunikannya masing-masing seperti bentuk bangunannya yang mengambil tema tertentu. Dengan memiliki tempat bekerja yang nyaman, akan membuat para karyawan lebih bisa mengekspresikan dirinya dan juga membuat suasana bekerja lebih nyaman. Di sini ada 3 komponen dari kreativitas. Yang pertama ada keahlian dan pengetahuan khusus dalam domain tertentu. Yang maksudnya di sini itu adalah kalian seseorang dalam hal-hal tertentu itu kan beda-beda karena setiap orang itu punya pengetahuan dan keahliannya masing-masing. Yang kedua itu ada keterampilan berpikir kreatif. Itu bagaimana cara seseorang dalam berpikir kreatif dengan cara bisa langsung menuangkan ide-idenya dalam bentuk nyata dan bisa juga menemukan ide-ide untuk membuat inovasi-inovasi baru yang belum ada sebelumnya. Dan yang terakhir ada motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita, dan yang ekstrinsik itu motivasi dari luar diri kita. Contohnya, bisa melihat motivasi dari lingkungan, pemahaman kita, sama dilihat dari masyarakat gitu. Selanjutnya. Baik, dari ketiga komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini saya akan membahas terkait poin motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Next. Lingkungan fisik dan sosial memiliki dampak yang kuat pada kreativitas dan budaya kreatif. Bahkan, sebagian besar pemilik bisnis dan manajer memberikan perhatian khusus pada desain interior, lingkungan fisik, dan ruang kerja. Harapannya, ruangan kerja ini dapat mendorong karyawan untuk bertemu dan berbagi ide. Next. Berikut adalah contoh-contoh ruang kerja dari perusahaan Tokopedia untuk bagian kiri dan Google untuk yang kanan. Ruang kerja ini dari desainnya sudah memperhitungkan kondisi fisik. Melihat desain interior yang, kalau melihat desain interior yang setengah-setengah, mungkin karyawan bisa saja jadi malas dan jadi tidak lebih lively. Jadi dilihat dari desain saja, karyawan bisa terdampak, yaitu secara sosial dan secara fisik. Next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai instrumen-instrumennya. Yang pertama, bagian pertama ada instrumen pendukung, yaitu dorongan motivasi dan dorongan pengawasan. Dorongan organisasi adalah indikator bagaimana kreativitas didukung dan didorong oleh budaya organisasinya sendiri. Ini termasuk penilaian yang adil dari ide-ide serta sistem penghargaan untuk mengembangkan ide-ide baru. Dorongan pengawasan melihat cara di mana tujuan ditetapkan dan bagaimana anggota tim didukung dan dihargai, termasuk mendelegasikan tanggung jawab, memberikan umpan balik langsung dan tepat waktu, meningkatkan kepercayaan diri, saling menghormati antara karyawan dan supervisor. Dukungan kelompok kerja mempertimbangkan bagaimana beragam keterampilan diwakili dalam sekelompok karyawan.
Ini juga melihat seberapa terbuka sebuah kelompok terhadap ide-ide baru dan bagaimana anggota tim saling mendukung serta seberapa baik kelompok berkomunikasi. Selanjutnya ada sumber daya yang cukup. Sumber daya yang cukup mengukur apakah suatu kelompok memiliki akses ke sumber daya seperti dana, bahan, fasilitas, dan informasi. Lalu ada kebebasan. Kebebasan membahas kemampuan karyawan untuk mengendalikan aspek pekerjaan yang dihasilkan. Tantangan melihat betapa merangsang dan pentingnya pekerjaan tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen yang dapat menghambat kreativitas. Yang pertama ada hambatan organisasi. Hambatan organisasi ini meliputi politik internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Persaingan internal yang destruktif, seperti saling merusak proyek divisi lain dalam suatu organisasi atau perusahaan, memaksa semua divisi untuk setuju dengan idenya tanpa diskusi terlebih dahulu, dan juga saling menyalahkan bila terdapat kesalahan atau kegagalan. Kemudian, orang-orang biasanya juga menghindari kritikan atau takut untuk mendapat kritikan tentang ide baru yang akan mereka sampaikan. Nah, yang kedua, terdapat tekanan beban kerja di mana akan melihat realistis atau tidaknya deadline yang diberikan. Lalu biasanya juga terdapat gangguan produksi karya kreatif. Next. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait contoh implementasi creativity and place. Next. Ide bisnis dari kelompok kami adalah pembuatan aspal yang berasal dari daur ulang plastik. Next. Tampilan luar atau eksterior dari bangunan kami menggunakan kastil Hogwarts yang terinspirasi dari film Harry Potter. Di dalam kastil ini nantinya terdapat kantor sekaligus pabrik dari pembuatan aspal. Next. Ya, di sini adalah tampilan lobbynya, tampaknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada meeting room dan lounge room-nya. Meeting room di sebelah kiri dan lounge room di sebelah kanan. Selanjutnya ada kafetaria dalam kantor kami ini yang mengangkat budaya nenek moyang yaitu candi. Alasan kami mendesain kafetaria mirip candi karena candi merupakan warisan budaya di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dan tema candi cocok dengan perusahaan kami yang tergolong dalam perusahaan material. Next. Lalu pada slide 17 ada leisure room yang berguna sebagai tempat santai bagi karyawan. Di sini terdapat tumbuhan berwarna hijau yang berguna untuk menyejukkan mata setelah melihat layar komputer yang dengan waktu yang lama. Lalu kami menambahkan batu-batu kecil di pinggiran yang berfungsi untuk relaksasi kaki, di mana pasti ada karyawan yang sering memakai heels dan merasa pegal kakinya. Dengan kami menyediakan batu-batu kecil tersebut, tentu akan memperlancar peredaran darah bagi karyawan yang menggunakan heels. Kemudian ada outdoor, kami menambahkan meja lingkar dan kursi yang akan digunakan oleh karyawan untuk merokok ataupun hanya sekedar nongkrong atau makan. Nah, outdoor ini bisa dikunjungi oleh semua divisi sehingga karyawan dari berbagai macam divisi akan saling berkenalan dan juga mempererat rasa kekeluargaan. Outdoor kami penuh dengan pepohonan agar udaranya terasa sejuk dan pinggiran pohon tersebut terbuat dari kayu yang juga berfungsi sebagai bangku. Next. Berikut adalah gambar dari pabrik aspal kita. Dari alatnya sendiri kita berencana untuk memenuhi standar untuk memenuhi keamanan karyawan. Untuk itu, jika karyawan merasa aman, jadi kinerja karyawan bisa lebih efektif. Untuk restroom-nya sendiri atau WC, kita menggunakan desain material minimalis untuk menyamakan desain dari perusahaan kita. Untuk playing room sendiri digunakan untuk menyegarkan kejenuhan dari karyawan. Bisa untuk melepas penat juga saat istirahat. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai Creative and Place. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan, dan lainnya. Terima kasih.